Halo sejawat Depa, kembali lagi di live IG malam hari ini bersama saya Raffi Ardianto sebagai co-founder dari Depa Indonesia. Di malam ini kita akan bahas mengenai manajemen waktu untuk berbisnis sambil kuliah. Nah, jadi di malam ini kita bakal ada kesempatan untuk mengundang salah satu narasumber yang juga masih mahasiswa di kedokteran dan beliau juga memiliki beberapa bisnis. Jadi pada malam hari ini kita akan coba tanya-tanya ke beliau gimana sih caranya untuk manajemen waktu dan juga manajemen prioritasnya untuk bisa bisnis sambil kuliah seperti itu. Nah, sebelumnya kita review dulu kalau topik ini itu cukup penting buat beberapa sejawat yang baru mau mulai bisnis karena di beberapa tempat atau beberapa keadaan itu sejawat ngerasa kalau kesibukannya itu udah padat banget gitu sampai nggak bisa ada waktu untuk mulai bisnis. Padahal sebenarnya kalau diurutin lagi prioritasnya masih ada kegiatan-kegiatan yang bisa dikurangin sehingga bisa ada alokasi waktu untuk bisnisnya gitu. Jadi tinggal gimana sejawat untuk ngatur waktunya aja, padahal seperti itu. Tapi karena beberapa hal mungkin masih pengen senang-senang atau masih pengen banyak kegiatan-kegiatan yang sifatnya untuk happy-happy aja, jadinya efeknya belum bisa mengurangi kegiatan-kegiatan yang kurang bermanfaat dan jadinya malah ada alasan untuk nggak mulai bisnis, padahal sebenarnya itu cuma alasan aja seperti itu. Nah, untuk malam hari ini narasumber kita yaitu ada yang namanya Mas Ihsanuddin Rizky Ferivianto, yaitu sebagai mahasiswa kedokteran yang juga punya bisnis yaitu istimewa baik, yaitu bisnis sebuah perakitan sepeda, lalu ada bisnis The Churros yaitu F&B, dan yang terakhir ada Sirocco Farm yaitu sebuah peternakan atau pemberdayaan untuk ikan cupang seperti itu. Nah, di live IG malam hari ini nanti kalau ada sejawat-sejawat yang pengen tanya langsung kepada narasumbernya boleh langsung di kolom komentar aja, langsung ditanyain ke narasumbernya, nanti akan kita pilih pertanyaannya dan nanti bisa langsung dijawab sama narasumbernya. Kita invite aja langsung untuk narasumbernya.
Halo, selamat bergabung Mas Icun. Ya, halo. Suaraku masuk ya? Halo. Ya, masuk masuk. Oke. Eh, lagi ada kesibukan apa nih Mas sekarang? Wah, lagi nggak ngapa-ngapain ini tadi. Masih libur kuliah. Nggak ngapa-ngapain. Ya, Oke. Habis ada agenda apa mungkin? hari ini selo sih Mas tadi kosong gitu hari ini. Lagi kosong ya. Oke, oke, oke. Nah, kabarnya gimana? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik, masih berjuang kuliah terus. Mantap. Nah, jadi Mas Icun ini buat sejawat yang belum pernah ketemu, jadi beliau ini mahasiswa kedokteran tahun terakhir, tahun keempat, yang sekarang juga masih nyusun skripsi sama teman-teman yang lainnya. Dan juga untuk kesibukan organisasinya tergabung di TBM ya Mas? Ya, benar. Untuk TPM. TBM itu apa sih buat yang belum tahu? Ya, TPM itu jadi kayak tim bantuan medis. Jadi kita tuh sebuah organisasi yang dimana kita tuh lebih suka turun langsung terjun ke mana misalkan ada bencana gitu ya. Kalau enggak misalkan kita dibutuhkan kemana kita yang terjun seperti itu. Namanya juga tim medis yang ngasih tim bantuan gitu. Oh, oh jadi lebih ke kegiatan yang turun ke lapangan langsung gitu ya untuk TBM-nya. Ya, Ah, oke, terus untuk kesibukannya sebagai mahasiswa sekarang kesibukannya apa nih Mas? yang Yang lagi pertama masih dengan skripsi ya mas. ya Belum selesai nih skripsi. sampai tahap apa nih Mas? Terus ya, yes, nantilah semoga bulan depan sudah bisa Wih, kelar semua. amin. Yang lain ya Terus mungkin ya biasalah. Mas Raffi juga tahu kuliah, ujian ini jalani terus. ya kemarin habis ujian ya Mas. Ya, Gimana ujiannya? alhamdulillah. Ya, Alhamdulillah. dapatnya lah sesuai dengan Dinikmatin bisa. aja. Ya, sesuai dengan Ya, usaha ya. ya, ya. Nah, kita mulai masuk ke topiknya nih Mas. Untuk pengalaman bisnis sendiri di bidang sambil kuliah ini, ada nggak nih latar belakangnya kenapa mau mulai bisnis sambil kuliah? Kira-kira kenapa? Kalau dulu pertama saya mulai itu pas pandemi ya. Jadi kan semua Ya, online, ngapa-ngapain, terus sama bapak saya disuruh gerak, suruh ngapa-ngapain. Ya udah, coba saya bisnis, saya jual-jualan, mulai jual. Ya sampai sekarang, alhamdulillah masih terus terjun dalam dunia bisnis seperti itu mas. berarti awalnya yang men-trigger itu dari orang tua ya, minta suruh gerak gitu, daripada nggak ngapa-ngapain pas COVID gitu. Ya sebenarnya itu dan kemudian ya didukung lah, disupport. Tapi ya itu tadi, untungnya kuliahnya pas online dulu. Jadi Ya, gas 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 gas. Tapi alhamdulillah sampai sekarang dia masih bertahan di survive. oh, ya, ya. Kalau orang tua sendiri emang ada background bisnis atau gimana, Mas? Tidak ada Mas Raffi. Jadi orang tua saya itu nggak ada background bisnis. Jadi sekeluarga besar saya nggak ada yang background bisnis. Di Oh, berarti itu emang nyoba memulai sendiri ya? ya nyoba Ya, sendiri. Saya juga belajar dari keluarga saya juga. Nggak ada yang bisnis kan nggak bisa belajar. Ya udah saya belajar sendiri atau tidak cari-cari pengalaman teman-teman ya gitulah. ya. Belajar dari kesalahan-kesalahan sendiri gitu Nah, ya. pengalaman. Nah, asal digas aja. Terus dari nyoba-nyoba itu hasilnya gimana, Mas? Bagus, apa kurang, apa gimana? Ya yang pertama alhamdulillah ya Mas. Jadi saya dapat duit pertama tuh ya wah senang banget toh. Nah, lama-lama ya kan terus apa namanya Hedon. adiktif gitu lah. Iya, Terus ketagihan nyari uang ya. ketagihan terus gitu lah. Tapi ya sempat naik sempat turun naik sempat turun, jadi ya namanya juga dalam dunia usaha dan dunia bisnis pasti ya ada naik turunnya, itu harus dimaklumi.
Yang paling pertama emang bisnisnya bisnis yang apa nih, Mas? Kalau saya dulu pertama sepeda kan ya Mas Raffi. Jadi waktu itu waktu pandemi, kita tahu semua sepeda lagi naik banget. Karena orang tua saya Iya. suka sepeda, terus suruh itu disuruh belajar sepeda, searching-searching, dicoba buat jual. Jadi gitu prinsipnya. Sampai sekarang ya alhamdulillah masih terus bertahan. Oh, untuk sepedanya sampai sekarang masih ada yang order terus ya? Ya alhamdulillah masih terus jalan terus sambil yang buka-buka yang lain-lain juga gitu. Oh. Untuk yang sepeda itu kalau boleh di-spill itu strategi untuk masarinnya atau ngiklaninnya gimana tuh, Mas? Saya dulu pertama ini sih mas, nekat saya nggak tahu Hmm. apa-apa kan dulu, terus coba, soalnya kan biasanya kalau hobi-hobi itu kan saya ke sosmednya lebih ke Facebook kan. Jadi Hmm. pertama saya nggak buka Instagram, saya coba di Facebook, saya searching, saya masuk komunitas, saya masuk grup, ya udah itu coba saya pasarkan di situ, ya alhamdulillah ada yang channel satu, dari satu kemudian dua tiga dari seterusnya, alhamdulillah lancar terus. Dari pertama dari Facebook, kemudian saya coba ke Instagram dan masih bisa berlanjut terus. Itu yang dipasarkan yang bikin orang-orang tertarik itu dari Mas Icun apa poin yang kayak ayo sini lebih mending beli di Mas Icun aja daripada yang lain. Kelebihannya itu apa? Ya, jadi kalau di bisnis yang sepeda ya, itu kan waktu booming itu harga naik tinggi banget. Hmm. Kebetulan itu saya ya beruntung ya saya bisa dapat supply yang barang murah, terus dari yang lain-lain saya coba berani murah, lebih murah gitu. Oh, berarti di harga Tetap ya? ya kualitas tetap sama, tapi saya berani murah sedikit walaupun dikit ya, tidak terlalu banyak, Iya. tetap jaga kualitas. Oh gitu. Terus kalau dari Mas Icun sendiri ada kayak service after sales-nya nggak? Misalkan ada yang rusak sepedanya bisa dibenerin juga nggak di situ? Ya itu ada kalau saya. Jadi saya berkali-kali ya dapat kayak pelanggan tuh, saya sering, wah mas ini punya saya kok gini ya udah nanti hubungin saya kasih istilahnya garansi gitulah, jadi Hmm. servis tapi nanti kalau emang harus ganti mungkin ditanggung biaya masing-masing ya, jadi tapi kalau saya tetap Oh, menerima gitu. oh, kayak gitu. Itu bisa dapat barang murahnya itu bisa tetap dalam negeri atau impor dari luar, Mas? Tetap dalam negeri dulu ya, karena jujur saya masih belum berani untuk yang impor dari luar dulu ya, karena kan Oh, saya benar-benar baru memulai itu kan, jadi nggak bisa iya. ngambil banyak. Ya udah saya coba di dalam negeri, saya cari yang paling murah, terus mungkin ya saya tawar, ya tetap saya tawar, deal langsung saya ambil gitu, saya pasarin lagi. Oh, gitu ya, iya, iya. Itu untuk yang sepeda kan, sepedanya juga saya lihat di akunnya itu bukan yang kayak sepeda yang murah gitu ya. Itu kalau untuk masalah permodalan, biasanya orang bayar 50% dulu terus diorderin atau ditalangin dulu atau gimana, Mas? Ya jadi beda-beda ya mas, kalau di awal dulu, jadi waktu booming sepeda itu kan apa ya, modalnya butuhnya tinggi banget, tapi ya Ya. karena kepercayaan ya itu benar-benar mereka bayar 100% ke saya, baru Hmm. saya kasih barangnya gitu. Oh, gitu. Itu Tengah-tengah bisa masih bikin bisa bikin masih orang percaya gitu gimana, Mas? nah itu ya mas, saya juga nggak tahu, saya soalnya kalau ngomong kan mesti, oh kalau ini A ya A, kalau B ya B, kalau misalkan kualitasnya bagus ya bagus, kalau jelek ya jelek, jadi gitu emang saya nggak mau bohong-bohong gitu. Ya, Yang penting padahal baru mulai ya itu. customer apa ya, ini dia padahal baru mulai itu, karena dapat pesan dari bapak saya, walaupun bapak saya pernah dari bisnis, karena mungkin pengalaman dulu ya, dia menjadi customer atau apa, yang penting kalau jualan itu jujur gitu. Mm-mm. Jun the next Tirta Tirta Bantul ya, mantap. Eh, Terus dari bisnis itu pencapaian yang udah dicapai apa nih, Mas?
atau target-target yang masih mau dikejar apa? Misalkan mau buka toko offline atau gimana gitu. Kalau target-target, jadi dari sepeda ya mas, sepeda Hmm. itu ini saya kesampingkan dulu karena trennya lagi turun ya. Jadi mungkin Mm-mm. saya lagi ngembangin yang baru. Kalau apa pada tahu Coros itu ya, saya lagi ngembangin Curas bisnis itu ya. Coros makanan ya nanti kemungkinan mungkin kayak ikut-ikut bazar-bazar atau misalkan ada event gitu kan dari situ dulu. Sekarang sudah mulai buka onlinean, jadi Oh coba iya, iya. saya bentuk lagi, jadi saya mulai dari nol lagi ini. Ya. Untuk yang churros itu sendiri atau partneran juga, Mas? Kalau ini saya partneran, kalau yang sepeda tadi Partneran. saya sendiri, kalau ini saya coba partner. Mm. Itu model partnerannya gimana, Mas? Apakah sama-sama keluar modal, sama-sama keluar tenaga, atau ada yang Pak modal aja, ada yang tenaga aja, atau gimana? Kalau kita dua-duanya sih, ada modal dan tenaga. Dua-duanya juga apa keluar semua. Tapi kalau yang mungkin yang masa-masa atau yang menyiapkan apa-apa itu dari teman saya, dari partner saya. Karena dulu kan Oh, partner saya ini mantan mantan karyawan gitu kan, karyawan Coros juga. oke. Jadi Oh ilmunya iya. kita ambil, oke tak kembangin lagi dengan apa aspek yang berbeda. Jadi bisa berbeda lah. Gitu. Oh, iya. Itu ada tips nggak nih, Mas, untuk nyari partner bisnis tuh nyarinya yang kayak gimana gitu? Misalkan Wah itu teman-teman ada yang mau cari partner. ya saya berkali-kali ya mungkin ada partner bisnis tapi emang dari pengalaman sih mas. Jadi yang pertama harus yakin sama orang itu. Jadi kalau setengah-setengah ya nggak bisa ya, walaupun yakin 1% kan tetap ada risikonya kan, terlalu yakin pun tidak Ya. baik. Kita tetap harus apa ya, ya tanggung risiko lah, namanya juga orang mau mulai bisnis, orang mau berusaha pasti ada risikonya. Jadi nggak usah takut-takut kalau berpartner, yang penting kita tahu backgroundnya Kalau apa kayak gitu. itu apakah ada perjanjian tertulisnya atau ada ikatan hukumnya gitu nggak, Mas? Apa cuma sama-sama deal ya udah gitu? Kalau itu udah ada sih mas kalau saya. Jadi saya sama Adil karena saya sama partner saya sudah hampir 5 tahun lah sama saya terus. Jadi dulu memang Oh, belum bisnis, tapi kan apa namanya dulu belum bisnis, cuman dulu kan saya ada hobi ya gitu ya. Satu hobi terus tiba-tiba ya barang-barang ini ada mau bisnis, jadi cobalah kita lakuin bersama-sama. itu teman SMA atau teman dari mana, Mas? Kenal nih? Nah itu teman hobi sih mas. Dulu kan saya Apa? hobinya hobi ikan, Apa? hobi ikan, ikan Oh, cupang. ikan, ya. Ya, ikan, Jepang. ikan Mm. cupang. Pertama saya juga coba bisnis bisnis apa namanya? Cupang itu tadi ya. Siroko Farm itu Itu ya. sempat Itu naik gimana tuh? Eropa. Eropa itu juga alhamdulillah bisnis saya dengan partner itu partnernya sama. Itu sempat naik juga, tapi ya mungkin karena cupang lagi turun kemarin jadi apa ya namanya orang bisnis mesti tidak bisa kalau pas turun dipaksain gitu mas. Coba yang lain Iya, iya, aja yang iya. lain. Nah, untuk yang Siroko Farm itu sekarang berarti lagi stop atau gimana, Mas? Kalau sekarang Semua. udah stop mas, saya pindah lagi, pindah ikan, saya ke burung. Ke apa? Ke burung. Karena karena ya aneh ya mas. Karena prospeknya saya Ini lihat ada komennya nih. ya, Komennya nih. Semua hewan di Mas Icun ada. Kebun binatang. pasar satwa. Tapi dijualin. Kolek Iya. doll ya. Koleksi kalau cocok Ya, di doll. kalau kalau cocok ya dol, cocok ya jual, jual, jual. Gitu. Jadi kan namanya juga apa ya mas? Kalau bisnis hewan itu kan resikonya tinggi, resikonya mesti mati. Nah itu makanya saya coba lihat yang prospeknya lebih bagus gitu. Kan Kalau yang kalau kalau dulu itu kan ikan sempat naik turun kan, tapi kalau saya mm, lihat karena ini juga saya bermain bisnis dalam hobi itu loh mas. Jadi emang nggak ada oh iya, patokan iya. harga, nggak ada apa, jadi ya benar-benar harus benar-benar jaga kualitas gitu. Oh iya. Tuh, semangat Mas Icun dari Rikensi. Siap. Terus untuk yang burung itu
mekanisme usahanya gimana? Apakah yang kayak diikuti lomba sampai bagus terus dijual atau yang breeding atau gimana tuh, Mas? Ya, yang pertama dari hobi kan ya Mas. Kalau Mm-mm. hobi yang menghasilkan kan semua pasti pengen kan. Hobi yang menghasilkan. Nah itu saya udah mengalami berkali-kali. Hobi memang pertama kita keluar duit terus. Karena kan namanya juga hobi kan. Tapi lama-lama kita ada di titik, oh kok keluar duit terus sih? Kenapa nggak mau nyoba yang baru? Kenapa nggak nyoba dari hobi kita itu bisa menjadi yang lebih menghasilkan gitu kan ya? Cuan. Lebih cepat gitu namanya. Nah seperti itu. Jadi Iya. coba kita breeding, terus kalau ada yang cocok ya jual kayak tadi ya. Namanya juga dunia hobi, pasti nggak ada patokan harga. Kalau emang cocok, bayar cocok, seller cocok, oke udah kita jual. Berarti yang burung itu ngiklaninnya juga ke market-marketnya yang pecinta burung aja, secara offline aja atau online juga? Ya, online juga biasanya. Jadi sama ya kalau dunia hobi saya masih percayakan pada Facebook. Oh, Itu iya. Grup-grup marketplace. Facebook gitu ya? Ya, karena menurut saya marketplace yang terbesar itu adalah di Facebook. Jadi tetap Oh, gitu. mengalahkan Instagram, mengalahkan yang mungkin TikTok juga ya. Karena saya juga belum Iya. pernah ikut di TikTok, karena belum tahu. Tapi menurut saya tetap yang paling besar dari semua kalangan, kalangan usia itu ada di Facebook. Itu untuk marketplace-nya. Oh. Untuk di Facebooknya cuma ke grup-grup aja atau sampai pasang Facebook Ads gitu ya, Mas? Kalau Facebook Ads belum sih Mas, tapi kayak ya mungkin udah buka halaman apa web page gitulah ya. Fanpage Atau gitu ya? ya tapi kalau mungkin kalau posting-posting terutama pakai akun pribadi dulu gitu. Hmm. Itu. Ya, nanti kan Terus kita bisa kalau ditandai gitu pakai akun yang bisnis gitu seperti itu. oh, udah sampai bikin akun bisnis manajernya juga ya? Belum belum Belum. sempat sih macam kayak apa halaman gitu loh apa Facebook Oh, page fanpage-nya belum aja ya. Ah. belum Hmm. sempat nyoba yang ads gitu. Oh, oke oke. Soalnya juga di Dopa ini kan nyoba pakai Facebook Ads juga, tapi untuk topik-topik yang klinik kesehatan itu agak sensitif, jadi ya agak agak sering ke-banned aja gitu akunnya. Ya Kalau yang susah topik sensitif kan biasanya kayak gitu susah. ya. Dulu juga mas sempat waktu saya ngalamin di Cupang gitu pernah waktu naik-naiknya Mhm. itu semua grup tentang hewan dihapus sama Facebook. Oh, soalnya jual beli hewan gitu ya, Iya dia sensitif beli mungkin ya. apa ya ya benar konten sensitif ada yang lapor jadi dari Facebook di stop. Nah itu mulai apa namanya ya buyar lah pasarnya karena kan Iya pasarnya iya. di online kan gitu. Mhm. Terus dari semua itu pengalaman-pengalaman apa sih yang paling pahit atau kegagalan apa yang paling kayak kena mental gitu pengalamannya? Ada nggak? Kalau kena mental mungkin yang apa ya mas yang sepeda pernah saya sepeda. Jadi saya pernah punya Gimana? apa pelanggan. Halo? Wah, izin menghilang. Iya nih, sebentar. Oh, wait. Lagi ganti sinyal katanya. Kita invite ulang, coba.
Oke, sebentar ya, Stewart. Oh, udah. Oke. Oke, Ya. bisa dilanjutin, Maaf, Mas, tadi. sinyalnya jelek Iya, tadi. iya, iya. Lagi hujan, Bu. Karuan ini. Gimana? Lagi hujan, Bu. Enggak. Udah mas, nggak tahu ini akhir-akhir ini emang IndiHome ini bermasalah terus ini dari saya. Tahu ya. Oke. Boleh dilanjut tadi yang sepeda tadi yang bikin mental, kena mental tadi. Gimana tuh? Nah, mental jadi dulu ini ya saya pernah dapat pelanggan gitu kan. Itu mungkin waktu trennya udah nggak naik banget ya, udah ya hampir menurun lah. Tuh ada orang yang pesan di saya, oke speknya gini gini gini, sudah saya fotokan. Itu saya nggak mau jual barang second, saya semua part itu new, baru ya gitu ya. Baru Oh, iya. kemudian udah jadi, kemudian dia coba gitu. Terus udah, oke hari itu juga saya antar, nggak apa-apa nggak masalah. Hari berikutnya kok dia kok apa komplain gitu kan, komplain mas, ini second apa gimana? Pokoknya dia nuduh second gitu kan. Ya udah terus, Mm, oke coba saya tak cek gitu kan, tak cek di bengkel saya. Ini nganu kok apa? Nggak apa-apa kok, nggak apa gitu. Terus gitu, tak kembaliin lagi gitu kan. Tapi dia rewel-rewel terus gitu kan, rewel terus. Akhirnya ya udah, oke ini saya gantilah gitu lah istilahnya. Oke saya ganti dan itu malah jatuhnya saya rugi gitu kan, rugi banyak gitu ya. Ya oh, udah iya, iya. juga apa namanya, pelanggan kan beda-beda, yang penting pelayanannya tetap inilah, saya nomor satukan gitu pelayanannya. Berarti itu di refund atau diganti yang baru gitu? Itu saya ganti yang baru itu Ganti yang baru. ya, Tapi dengan spek yang sama gitu. spek yang sama ya. Oh. Kalau yang Terus? aman pahit pahitnya ya semuanya pahit-pahit terus lah namanya juga berbisnis terus lebih banyak pahitnya. Iya, iya. Kalau sudah manis ya Iya, bisa dinikmati masing-masing lah gitu iya. Mm. Terus ya. dari banyak bisnis itu manajemen waktunya gimana, Mas? Ya oke, Manajemen waktunya untuk manajemen bisnis. waktu. Jadi misalkan kan saya juga masih kuliah, ya kan? Mm-mm. Karena saya mulai di awal itu online, apa namanya, kuliahnya online, jadi masih bisa ya. Mas Raffi juga merasakan mungkin waktu online bisa disamping ngapa-ngapain gitu. Oke, Iya. begitu sudah mulai offline offline, mungkin pertama keteteran. Jadi misalkan besok ini saya ada ujian atau praktikum gitu ya, tapi harus nyelesain Mm. apalah, ngirim apa. Jadi yang pertama saya atur dulu nanti belajar jam berapa gitu. Jadi kan kita juga mahasiswa udah tua kan ya Mas Rafi, udah mahasiswa akhir kan ya. Iya, Jadi mulai tahu belajar tuh mulai kapan, belajar tuh harus kapan. Jadi yang penting jangan lupakan belajarnya. Gitu. gitu. Lupakan. Terus kayak ada penjadwalan atau scheduling harian, hari ini mau ngapain aja, timelinenya kapan aja gitu nggak? Kalau kayak gitu enggak sih Mas, saya tetap ngikut apa, jadwal akademik aja. Sesuaiin Oh, akademik. gitu. Akademik saya kelarin dulu, baru ngurus apa bisnis saya gitu. Jangan sampai tabrakan lah. Terus kalau misalkan ada ujian-ujian gitu, prioritasnya ngurutinnya gimana, Mas? Kalau misalkan ya karena saya penganut SKS ya Mas, lebih malam. Tapi ya tetap dari kemarin dia baca-baca, tapi ya ringan-ringan aja, jangan dipaksa gitu. Apa namanya? Tetap utamain belajar dulu, tapi misalkan ada kepentingan apa? Bisnis, misalkan ada orderan atau apa, tetap saya layani dulu ya, karena tidak bisa saya melupakan apa tadi bisnis saya, langsung saya Keuntungan. pas gitu. Ya, masalahnya ini saya juga dapat apa? Oh jangan, atau ya saran lah dari partner saya tadi ini, karena yang kamu bangun tuh udah lama, udah susah lah, udah susah kalau mau buat lagi gitu, jangan sampai kececer gitu, karena cuma Oh dari iya. akademik kamu nggak bisa bagi waktu. Jadi inilah
pinter-pinteran bagi waktunya karena masing-masing kan beda-beda ya. Mm-mm. Terus pernah keteteran apa enggak? Kan itu misalkan jangan sampai ketinggalan akademiknya, tapi juga bisnisnya jangan sampai rusak karena udah lama dibangun. Nah, itu pernah keteteran nggak nih selama ini? Kalau selama ini alhamdulillah belum pernah ya mas, maksudnya yang keteteran banget misalkan saya sampai nggak ikut ujian gitu tidak pernah. Tapi kalau mungkin sebelum ujian saya masih ngurus apa kayak kemarin itu kan, sebelum ujian saya malah nggak belajar. Saya paginya saya ngurus PO-nan ngurus dulu seperti itu, tapi malamnya udah saya cicil belajar. Jadi saya udah prepare gitu kan, wah ini besok pagi saya jadwalin saya mau ngurus terus dulu. Jadi karena siangnya mau ujian, jadi pagi udah harus belajar semua, siang langsung ujian gitu. Jadi jangan sampai ditinggalin lah gitu intinya. Oh, itu gitu. Nah, itu dari kan pasti kayak sibuk kan ngerasanya. Itu pernah nggak ngerasa capek atau nyesel karena udah bangun bisnis, sedangkan kesibukannya juga banyak, jadinya kayak ngerasa pusing kan pasti. Wah sering lah, sering nyesel saya. Jadi karena ya apa ya, kayak lihat orang-orang tuh pada enak bener-bener bisa, wah belajar Fokus belajar doang, belajar gitu ya. belajar doang, mereka cuman main gitu kan. Dengan saya sekarang wis sudah pernah main, saya sudah Nah, fokus, itu. ya belajar belajar, sudah iri mas, mesti rasa iri karena Iya. di waktu usia muda gitu kan ya, waktu usia apa usia Mm-mm. kita masih muda, pengennya main terus, pengennya kemana-mana, pengennya kalau mau fokus belajar gitu kan enak. Tapi ya ya namanya juga udah kita bangun susah-susah, ya harus tanggung jawab gitu intinya. Udah kecanduan juga. Ya kecanduan. Nah, kedepannya, misalkan yang curosnya udah stabil nih, kedepannya ada bayangan mau bisnis apa lagi? Apakah ke arah kesehatan gitu mungkin, Mas? Kalau kesehatan mungkin ada ya mas, tapi mungkin masih nanti karena mungkin saya selesaiin pendidikan dulu untuk Hmm, apa, yang kesehatan. Mungkin karena kalau jadi dokter itu mungkin sudah enak nanti ya, kita sudah dapat ilmu, sudah dapat apa-apa, tinggal ya membangun jejaring lah. Tapi kalau usaha bisnis kira-kira lain mungkin belum ada sih ya, mungkin saya mengembangin yang tadi yang baru, yang curas dulu, nanti curos dapat dulu ya. ya yang sepeda tadi. Kalau yang kesehatan, kira-kira gambarannya mau bisnis apa? Klinik atau bagaimana? Kalau menurut saya sekarang masih klinik sih mas, karena belum terbuka banget di Klinik. pikiran saya. Jadi membuka Mm-mm. klinik, udah gitu aja. Klinik. Kalau bingung di Dopa banyak loh, Mas, produk-produknya tentang bisnis Siap, kesehatan. Nah, siap. promosi dikit-dikit. Terus nanti kira-kira ke depannya apakah mau partneran atau mau sendiri? Kan ini udah ada pengalaman bisnis sendiri, pengalaman bisnis partneran. Kira-kira lebih prefer atau lebih suka bisnis sendiri atau partneran sih? Ya. Jadi kalau saya sebenarnya lebih suka sendiri ya mas, karena kalau jujur keuntungan ya buat saya sendiri gitu. Tapi capeknya Iya. juga. Mm. Nanti nyesuaikan aja, misalkan mungkin suatu proyek besar atau apa ya tetap saya partneran kalau saya sendiri. Oh Eh, gitu. Oh. jadi nyesuaiin aja kebutuhan ininya. Mungkin kalau partneran lebih enak, misalkan ada yang lagi sibuk, nanti yang satu tetap bisa jalanin gitu ya. Ya bisa Cuma backup, bisa keuntungannya backup. bagi dua. Ya manajemen waktunya nggak terlalu sulit lah kalau partneran gitu. Ya. Terus dari pelajaran-pelajaran yang udah dirasain nih dalam bangun bisnis, kira-kira ke depannya strategi atau kesalahan apa sih yang nggak mau diulangin yang dari pelajaran yang udah pernah dialamin? Kalau nggak mau diulangin, cuman ini sih mas, kayak apa ya, kalau pas lagi down-downnya itu bener-bener malas, nggak mau ngurus apa-apa gitu loh. Bener-bener Hmm. nggak mau jualan, nggak mau belajar juga, ya nggak mau, bener-bener lemes itu insya Allah saya hindari lah gitu. Karena pasti kalau namanya juga orang usaha ya ada risikonya. Kalau pas lagi menghadapi risikonya tiba-tiba lagi down, mentalnya nggak kuat lah, itu bahaya. Jadi emang Oh harus iya, motivasi. oke 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 oke. Nah, pernah nggak kepikiran kayak buka bisnis terus modalnya dari investor gitu biar bisnisnya gede sekalian? Ya. Jadi pernah kepikiran, dan dulu juga sempat ya,
yang waktu yang apa Stilco Farm itu saya dulu Ya. memang disodori ya disodori investor ya tidak gede banget tapi emang kalau menurut saya itu dalam jumlah yang banyak tapi emang kalau kita sudah partneran itu nanti ada investor biasanya apa susah untuk ngaturnya Atur apanya nih, Mas? atau misalkan nanti tiba-tiba mereka tuh ikut campur tangan atau gimana gitu loh kan kita Oh, kayak iya. saya pernah dulu saya partneran terus tiba-tiba ada orang masuk nih mau ikut berkali-kali gitu Hmm. kali ikut mereka malah ngacoin yang ada di dalam itu jadi emang malah ngacoin dan malah gak jalan gitu Oh, gitu. Jadi kayak investornya malah ikut campur ke operasional, bukan cuma ya finansial aja gitu. ya Hmm. Untuk pertanyaan terakhir nih, kira-kira untuk mahasiswa yang di kesehatan ya utamanya, itu potensi bisnis apa sih yang cocok untuk ngumpulin modal awal gitu? Misalkan mau bisnis yang gede kan modalnya belum ada. Kira-kira potensi atau peluang apa aja yang bisa dilaksanain atau dilakuin kalau mahasiswa mau ngumpulin modal gitu? ya kalau dari saya ya yang karena kita masih muda kita masih ambisius yang pertama coba bisnis dari hobi tergantung hobi kita dicoba aja misalkan kita suka mobil gitu ya kita sering Mm-mm. mobil kita beli ini cobalah kita jual-jual gitu coba oh ini barangnya bagus jadi hobi itu nggak cuman apa ya oh aku beli aku menikmati enggak gitu jadi oke aku beli nggak apa-apa tapi aku juga belajar ini tuh apa ini tuh dipakai buat apa gitu dan ini kalau saya jual apakah bisa ya gitu atau enggak bisa ya apalah gitu untuk yang hobi ya seperti itu harus Misal kayak spare part, kayak mobil gitu ya mungkin. ya kayak mobil gitu spare part misalkan nanti juga kalau hobinya sepak bola gitu kan ada kan Hmm. mungkin jual sepatu atau apa gitu itu tuh yang hobi karena kita masih muda ya kalau nggak mau sulit banget tapi kalau yang menurut saya menjanjikan itu ya lebih ke kebutuhan pokok sehari-hari Kayak apa tuh Mas misal? ya jadi bisnis makanan atau mungkin minuman gitu ya karena menurut saya itu yang menjanjikan karena setiap orang pasti Oh iya, karena kalau dalam hobi kan tidak semua orang butuh iya iya sih. Tergantung kesukaannya masing-masing. ya tapi kalau masa muda kita mau bermanfaat tetap kita menjalani hobi kita senang-senang tapi dapat duit ya tadi coba dipelajari hobinya biar bisa menghasilkan lah gitu Oh iya, iya. Oke oke mantap banget. Mau nambahin aja, jadi kalau dari aku ya, buat teman-teman yang mau nyari modal itu di Dopa ada yang namanya program afiliasi. Nah, jadi kalau teman-teman nanti daftar afiliasi di Dopa itu daftarnya gratis, itu sejauh tinggal bikin link aja, dapetin link dari websitenya, nanti dari link itu tinggal dipasang di sosial media teman-teman semua. Nanti dari situ udah ada landing page-nya, udah ada websitenya, jadi cuma cukup masang link doang. Nanti kalau ada yang daftar kursusnya, nanti teman-teman bisa dapat komisinya 50.000 per kursusnya. Kan lumayan banget tuh kalau buat mahasiswa. Misalkan sehari 3 orang aja yang daftar, udah 150.000. Kalau sebulan udah 4,5 juta. Itu kan lumayan buat mahasiswa nambah-nambah gitu. cocok Oke, mantap kan? cocok Oke. Nih, mau sekalian nambahin aja untuk teman-teman ada info kalau di tanggal 22 November bulan depan itu ada Zoom meeting tentang gimana sih cara bangun bisnis yang step by step. Jadi buat teman-teman mahasiswa yang masih bingung gimana cara bikin bisnis step by step itu nanti bisa join di Zoom-nya itu. Itu Zoom-nya gratis. Nanti di pematerinya itu Dr. Odi Anggani, spesialis THTKL, itu yang founder utamanya dari Dopa ini dan juga beberapa bisnis kliniknya. Jadi buat teman-teman yang mau belajar bisnis bisa gabung di webinar itu gratis. Nanti tinggal cukup WhatsApp ke nomor adminnya Dopa aja gitu. Oke, gitu aja. Mungkin ada yang mau ditambahin lagi nggak, Mas Icun, sebelum kita tutup malam hari ini? cukup sih dari saya jadi kalau pesan saya Pesan-pesan gitu. kalau pesannya kalau mau coba di bisnis gak usah dipikir jalanin aja gitu karena kalau Langsung dipikir gas aja yang penting. bakal jalan-jalan ya. Tapi di Iya. tengah-tengah jangan lupa dipikir karena risikonya besar. Iya. Jangan nggak mikir terus ya. Iya. Ketagihan. Oke.
Terima kasih Mas Icun udah menyempatkan waktunya untuk bergabung di live IG kali ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Buat yang baru join nanti bisa lihat recordnya juga. Nanti akan kita posting juga untuk recordnya. Dan juga ada di YouTube kami di Dokopreneur Academy Indonesia juga buat teman-teman yang mau nonton via YouTube juga. Oke, gitu. Terima kasih Mas Icun. Semoga sehat selalu dan sukses selalu bisnisnya. Ya, makasih Mas Raffi. Sukses Ya, Bapak. amin. Terima kasih.